Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 22 akan menampilkan video praktikum ilmu pemuliaan ternak yang berjudul analisis sifat kualitatif dan kuantitatif ternak sapi, kambing, ayam, serta itik yang meliputi pengukuran dimensi tubuh ternak sapi, pengukuran dimensi tubuh ternak kambing, pengukuran dimensi tubuh ternak ayam, serta pengukuran dimensi tubuh ternak itik. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Sulfa Sriyanti, Nurfa Isa Muksin, Ilal Fajri, Adam Alvito, Muhammad Fatwal Islam, Dwi Kurniawan, Puput Sridayanti, Muhammad Nur Ilham, Ade Fitriani, dan Nur Aulia Safira. Pengukuran dimensi tubuh ternak sapi. Yang pertama, mengukur tinggi pundak atau wader's height. Tinggi pundak adalah jarak tengah lurus dari tanah sampai titik tertinggi pundak. Ingat, bukan gumba atau punuk dan bukan di belakang skapula, tapi di daerah sekitar garis tengah kaki depan. Khusus untuk sapi berpunuk, maka pengukuran dilakukan tepat di belakang punuk. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur sentimeter. Yang kedua, mengukur tinggi punggung atau hip height. Tinggi punggung adalah jarak titik tertinggi punggung atau tajuk duri ruas tulang punggung yang terakhir tegak lurus sampai ke tanah. Perkiraan lokasi titik tertinggi punggung adalah diukur garis lurus pada daerah di atas tonjolan pangkal tulang rusuk terakhir, sama dengan titik tempat mengukur lebar punggung. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur sentimeter. Yang ketiga, mengukur panjang badan atau body length. Panjang badan adalah panjang dari titik tulang bahu ke tonjolan tulang tapis, os ischi. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur sentimeter. Pengukuran panjang badan dapat dilakukan berdasarkan panjang tubuh mendatar atau body length dan panjang tubuh melintang atau cross body length. Yang keempat, mengukur lingkar badan atau dada. Lingkar badan atau dada merupakan salah satu dimensi tubuh yang dapat digunakan sebagai indikator mengukur pertumbuhan dan perkembangan ternak. Pengukuran lingkar badan atau dada diukur pada tulang rusuk paling depan persis di belakang kaki depan, dilingkarkan secara tegak lurus melingkari badan. Alat yang digunakan adalah pita ukur sentimeter. Yang kelima, mengukur lebar dada atau chest width. Lebar dada adalah jarak terlebar dari lengkungan tulang rusuk di daerah dada. Perkiraan daerah ukur adalah lokasi yang sama saat mengukur lingkar badan. Alat yang digunakan adalah jangka ukur sentimeter. Yang keenam adalah mengukur dalam dada, chest depth. Dalam dada jarak adalah jarak dari titik tertinggi pundak ke tulang dada. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur sentimeter. Selanjutnya, mengukur lebar punggung atau hip width. Lebar punggung diukur dari tonjolan tulang sendi pinggul bagian kiri dan kanan menggunakan jangka ukur sentimeter. Lalu, mengukur lebar kelangkang atau rump width. Lebar kelangkang diukur dari tonjolan tulang paha bagian kiri dan kanan menggunakan jangka ukur sentimeter. Selanjutnya, mengukur lebar tulang tapis atau pin bone width. Lebar tulang tapis diukur dari tonjolan tulang tapis tuber ischi bagian kiri dan kanan menggunakan jangka ukur sentimeter. Lalu mengukur panjang kelangkang atau rump leg. Panjang kelangkang diukur dari tonjolan tulang tuber psoas ke tonjolan tulang tapis tuber ischi menggunakan jangka ukur sentimeter. Kemudian, lingkar perut atau barrel circumference. Lingkar diukur pada bagian tengah tubuh dengan patokan pada ruas tulang rusuk terakhir dilingkarkan pita ukur sentimeter. Pada posisi tersebut dapat pula diukur dalam tubuh body depth dan diukur menggunakan tongkat ukur sentimeter.
Selanjutnya mengukur lingkar pergelangan kaki. Lingkar pergelangan kaki kanan diukur melingkar di tulang radius ulna di dekat perbatasan kuku menggunakan pita ukur cm. Selanjutnya mengukur panjang muka. Panjang muka diukur dari puncak kepala daerah titik tengah tanduk sampai ujung moncong menggunakan pita ukur cm. Yang terakhir, mengukur lebar muka. Lebar muka diukur sebagai jarak terbesar antara kedua lengkung tulang mata sebelah atas luar kiri dan kanan, dan pengukurannya menggunakan pita ukur cm. Selanjutnya, pengukuran dimensi tubuh ternak kambing. Yang pertama, mengukur tinggi pundak. Tinggi pundak adalah jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan titik tertinggi pundak, sekitar garis tengah kaki depan. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur dengan satuan cm. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi punggung. Perkiraan lokasi titik tertinggi punggung adalah diukur garis lurus pada daerah di atas tonjolan pangkal tulang terakhir, sama dengan titik tempat mengukur lebar punggung. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur dengan satuan cm. Selanjutnya, mengukur panjang badan. Panjang badan adalah panjang dari titik tulang bahu ke tonjolan tulang top tapis. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur atau pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur lingkar dada. Lingkar badan atau dada merupakan salah satu dimensi tubuh yang dapat digunakan sebagai indikator mengukur pertumbuhan dan perkembangan ternak. Pengukuran lingkar badan dada diukur pada tulang rusuk paling depan, persis di belakang kaki depan. Alat yang digunakan adalah pita ukur dengan satuan cm. Selanjutnya, mengukur lingkar perut. Lingkar perut diukur pada bagian perut terbesar dari tubuh. Patokannya adalah pada ruas tulang rusuk yang terakhir. Alat yang digunakan adalah pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur dalam dada. Dalam dada adalah jarak dari titik tinggi pundak ke tulang dada. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur dengan satuan cm. Selanjutnya, mengukur panjang kelangkang. Panjang kelangkang diukur dari tonjolan tulang tuber hip bone ke tonjolan tulang tapis menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur lebar punggung. Lebar punggung diukur dari tonjolan tulang sendi pinggul bagian kiri dan kanan menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur lebar kelangkang. Lebar kelangkang diukur dari tonjolan tulang paha bagian kiri dan kanan menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur panjang telinga. Panjang telinga diukur dari pangkal telinga hingga ujung telinga menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, pengukuran lebar telinga. Lebar telinga diukur pada jarak terpanjang dari sisi lebar telinga menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur panjang ekor. Panjang ekor diukur dari pangkal hingga ujung ekor menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Selanjutnya, mengukur lingkar pergelangan kaki. Diukur melingkar di tulang radius ulna di dekat perbatasan kuku dengan menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang muka. Diukur dimulai dari
puncak kepala sampai ujung moncong, diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur lebar muka. Lebar muka diukur sebagai titik terbesar antara kedua tulang mata, diukur menggunakan pita ukur. Mengukur ternak itik. Mengukur panjang sheng. Diukur sepanjang tulang tarsometatarsus. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur lingkar sheng. Diukur melingkar pada sheng kaki kanan di bagian bawah. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang jari ketiga. Diukur dari pangkal sheng atau tulang tarsometatarsus sampai ujung jari kaki. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, mengukur panjang paha bawah. Diukur dari patella sampai ujung tulang tibia di perbatasan tulang tarsometatarsus atau perbatasan tulang femur. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang paha atas. Diukur dari perbatasan tulang ilium sampai perbatasan tulang tibia atau di tengah kokak sampai lutut. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang dada. Diukur dari lekukan tulang dada yang berbentuk seperti huruf V hingga ujung tulang dada. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur lingkar dada. Diukur lingkaran dada terluar pada daerah dada, di belakang sayap, dan melingkari dada bagian depan. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur lebar dada. Diukur jarak terlebar pada bagian dada kanan dan kiri. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, mengukur dalam dada. Diukur jarak dari bagian lekukan tertinggi tulang dada tegak lurus ke tulang punggung. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, mengukur panjang punggung. Diukur panjang tulang dari perbatasan tulang leher dengan tulang punggung, atau pada ruas leher terakhir yang masih bisa digerakkan, sampai ke ujung tulang ekor. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang sayap. Diukur panjang tulang humerus dan tulang radius ulna dan tulang metacarpus sampai dengan phalanges. Diukur menggunakan tali rafia dan pita ukur. Selanjutnya, mengukur lingkar leher. Diukur lingkar leher pada posisi sekitar posisi letak pita suara. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang leher. Diukur dari ruas tulang leher pertama atau sekitar perbatasan tulang tengkorak dengan ruas tulang leher pertama, sampai tulang dari perbatasan tulang leher dengan tulang punggung, yaitu pada ruas leher terakhir yang masih bisa digerakkan. Diukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, mengukur panjang paruh. Diukur mulai dari pangkal paruh sampai ujung paruh bagian atas. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, yaitu mengukur lebar paruh. Diukur dari paruh yang paling lebar. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, yaitu mengukur tinggi kepala. Mengukur tinggi kepala itik diukur pada titik tertinggi dari puncak kepala itik tegak lurus sampai ke bagian dagu. Diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, mengukur lebar kepala. Mengukur lebar kepala itik diukur pada bagian terlebar dari kepala, kira-kira di daerah mata. Diukur menggunakan jangka sorong. Pengukuran dimensi tubuh ternak ayam. Yang pertama adalah mengukur panjang sheng
atau tulang tarsometatarsus. Diukur sepanjang tulang tarsometatarsus menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang kedua adalah mengukur lingkar shank. Diukur melingkar pada shank kaki kanan di bagian bawah, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang ketiga adalah mengukur panjang jari ketiga. Diukur panjang jari kaki yang terpanjang dari pangkal shank sampai ujung jari kaki, diukur menggunakan jangka sorong satuan sentimeter. Yang keempat adalah mengukur panjang taji. Diukur sepanjang taji menggunakan jangka sorong dengan satuan sentimeter. Yang kelima adalah mengukur panjang paha bawah atau tulang tibia. Diukur dari patella sampai ujung tulang tibia di perbatasan tulang tarsometatarsus, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang keenam adalah mengukur panjang paha atas atau tulang femur. Diukur dari perbatasan tulang ilium sampai perbatasan tulang tibia, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang ketujuh adalah mengukur panjang dada atau tulang sternum. Diukur dari lekukan tulang dada hingga ujung tulang dada, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang kedelapan adalah mengukur lingkar dada. Diukur lingkaran dada terluar pada daerah dada, di belakang sayap, dan melingkari dada bagian depan, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang kesembilan adalah mengukur lebar dada. Diukur jarak terlebar pada bagian dada kanan dan kiri, diukur menggunakan jangka sorong satuan sentimeter. Yang ke-10 adalah mengukur dalam dada. Diukur jarak dari bagian lengkungan tertinggi tulang dada tegak lurus ke tulang punggung, diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan sentimeter. Yang ke-11 adalah mengukur panjang punggung. Diukur panjang tulang dari perbatasan tulang leher dengan tulang punggung sampai ujung tulang ekor, diukur menggunakan pita ukur dengan satuan sentimeter. Yang ke-12 adalah mengukur panjang sayap. Diukur panjang tulang humerus, tulang radius ulna, tulang metakarpus, sampai dengan phalanges, diukur menggunakan tali rafia dan pita ukur dengan satuan sentimeter. Yang ke-13 adalah mengukur lingkar leher. Diukur lingkar leher pada sekitar posisi letak pita suara, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang ke-14 adalah mengukur panjang leher. Diukur dari ruas tulang leher pertama, tulang tengkorak dengan ruas tulang leher pertama, sampai tulang dari perbatasan tulang leher dengan tulang punggung, diukur menggunakan pita ukur satuan sentimeter. Yang ke-15 adalah mengukur panjang paruh. Diukur mulai dari pangkal paruh sampai ujung paruh bagian atas, diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan sentimeter. Yang ke-16 adalah mengukur jarak antara tulang pubis. Diukur jarak antara tulang pubis, diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan sentimeter. Yang ke-19 adalah mengukur jumlah gerigi jengger, dihitung seluruh jengger yang ada. Yang ke-20 adalah mengukur tinggi jengger. Diukur dari pangkal jengger yang melekat di kepala sampai ujung jengger yang tertinggi. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.